ya, yaitu koordinat kutub dan persamaan parameter. Ya, penulisan fungsi, ya, itu ada eksplisit, ya, ada implisit. Nah, ini ditambahi bagaimana kalau dalam bentuk koordinat kutub. Nanti mungkin sampai kutub dulu ya, untuk hari Kamis kita lanjutkan. Sekarang koordinat kutub. Bagaimana hubungan koordinat siku-siku atau Kartesius, nah, sumbu Kartesius dan koordinat kutub. Lihat gambar, nggak tahu di sini ada gambarnya nggak? Nah ini, jadi sumbu absis itu dikatakan sumbu kutub. Nah, jadi sebenarnya tidak ada sumbu y-nya. Ya, jadi sumbu kutub, ya, sumbu kutub dan r dan theta. Jadi titik dalam koordinat kutub, dalam koordinat Kartesius, x-nya adalah sebagai absis, y-nya sebagai ordinat, maka titik P di dalam bentuk kutub itu dinyatakan R dan theta. Jadi kalau dalam koordinat Kartesius kan x-nya berapa, kita hitung x-nya berapa, y-nya berapa, lalu tarik sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, sudah ketemu titiknya, maka itu titik P. Sedangkan dalam bentuk kutub, untuk menentukan titik dalam bentuk kutub, yaitu nyatakan dulu theta. Nah, perhatikan tetanya. Nah, kalau positif, berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau positif ya, berarti kita tentukan tetanya berapa derajat. Lalu kita ukur dari titik pusat, yaitu R-nya berapa. Nah, jadi ini merupakan vektor R. Nah, ya, berarti di sini titik pangkalnya dikatakan titik titik koordinat dalam bentuk kutub. Nah, jadi dalam bentuk Kartesius E, Y, dalam bentuk kutub dinyatakan R, T. Itu kira-kira hubungan antara koordinat Kartesius dan koordinat kutub. Jadi bedanya sumbu X-nya itu dinyatakan sebagai sumbu kutub. Ya. Nah, dari hubungan kedua koordinat, nah, kita ambil segitiganya, ya. Nah, yang ini OP, ini X, ini Y, ini R. Ingat trigonometri, ya. Trigonometri dengan persamaan kutub. Nah, ini dikatakan persamaan kutub. R sama dengan fungsi theta. Ya. Kalau kita hanya mengenal Y sama dengan fungsi X, nah, itu eksplisit ya. Ya. Nah, jadi hampir sama, tapi Y-nya, variabel tak bebasnya itu R di sini. Variabel tak bebasnya X. Saya kira Anda tahu dari trigonometri, lihat segitiga ini, bahwa X itu sama dengan R cos theta. Y sama dengan R sin theta. Jadi kalau bentuk kutub mau diubah ke bentuk koordinat Kartesius, tinggal Anda ganti R cos theta-nya dengan X, Y-nya dengan R sin theta. Sebaliknya, ya, dari bentuk kutub ke Kartesius. Ya. Kemudian maka akan terdapat hubungan dari sini. Ingat, kalau ini dikuadratkan, ya, jadi di sini R kuadrat R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Lihat segitiga di atas. Dalil Pitagoras. Nah, ini dalil Pitagoras dengan tangan tetanya adalah Y per X. Y per X. Ya. Ini contoh, mungkin nanti di PDF aja ini ya. Ini nggak saya jawab di PPT karena sempit ruangannya. Ya. Kemudian cari bentuk plot dan titik lainnya ya. Ini di PDF. Begitu pula yang ini ya, contoh-contohnya nanti di PDF. Nah, ini tentukan ketiga kurva mungkin di PDF ya. Ini juga sama di PDF. Nah, mungkin yang perlu diingat di sini ya. Jadi kalau untuk menggambarkan, kita buatkan tabel ya. Tetanya berapa, R-nya ketemu. Variabel bebasnya kan theta. Tetanya berapa, R-nya ketemu, R-nya berapa, ketemu titik koordinatnya dalam bentuk kutub ya. Nah,
tapi itu apa lebih lama. Nah, maka kita bantu, ya, kita bantu dalam membuat grafik, ya, di sini dengan uji simetri. Jadi R sama dengan F theta dalam bentuk kutub itu akan simetri untuk menyelidikinya, simetri terhadap sumbu kutub atau sumbu X jika tetanya diganti dengan min theta. Akan menghasilkan persamaan yang ekuivalen, artinya tetap. Nah, jadi tetap, ya, tidak berubah R theta, R fungsi F tetanya. Kalau tetanya diganti, apakah simetri terhadap sumbu Y? Ya, sumbu kutub atau sumbu Y, ya. Jika tetanya diganti dengan pi min theta. Nah, jadi Anda harus tahu sifat trigonometri. Ya. Pi min theta, berarti ini kuadran 2. Ya, ini kuadran 2. Bagaimana kalau di kuadran 2 trigonometri yang lainnya, ya. Apabila ekuivalen atau tetap, nah, itu akan menghasilkan bahwa kurva tersebut adalah simetri terhadap sumbu Y. Nah, jadi tidak perlu satu putaran kita membuat apa tetanya, ya. Jadi tidak penuh, ya. Tinggal kalau simetri terhadap sumbu X, tinggal Anda simetrikan, saya kira gampang, ya. Simetri sumbu Y, maka cukup bagian X positif, ya, kita buatkan X positif, lalu untuk yang X negatifnya tinggal direfleksikan dari X positif. Nah, ya, simetri. Nah, apakah simetri terhadap titik asal 0,0? Jika R diganti dengan min R, akan menghasilkan persamaan yang ekuivalen, berarti tetap. R sama dengan F theta. Ya, itu untuk membantu dalam melukis atau menggambarkan kurva dalam bentuk koordinat kutub. Ya, mungkin contohnya nanti aja di sini. Nah, bagaimana mencari luas? Bagaimana mencari luas dalam koordinat kutub? Kita turunkan rumusnya. Nah, teorema di sini, jika dataran yang dibatasi oleh R sama dengan F theta yang kontinu. Nah, ingat syaratnya kontinu supaya dapat diintegralkan. Dan tak negatif. Nah, jadi tak negatif. Berarti tak negatif itu adalah positif 0 masuk nggak? Halo? Halo, tak negatif. Apakah positif? Apakah positif dan 0? Halo? Bukan, Pak. Ya? Artinya tak negatif. Apakah 0 termasuk nggak? Termasuk, Pak. Nah, Termasuk. termasuk, ya. Hati-hati, ini bukan apa? Bukan bahasa Indonesia, ya. Tak negatif sama dengan positif, tidak, ya. Tapi apa? Boleh positif ditambahi 0, berarti 0-nya termasuk. Ya. Nah, tetanya di sini, ya. Nah, berarti lihat gambar mungkin nanti di PDF, ya. Nah, jika kita masukkan ini, jika ini, maka luas dataran ini. Mungkin di PDF aja lihat nanti, ya. Kita turunkan apa rumus. Nah, ini rumus dari luas apabila dinyatakan dalam bidang koordinat kutub. Nah, itu mengenai luas. Kemudian ini contohnya juga kita cari luas. Mungkin nanti, nah, mungkin PPT-nya hanya sedikit, ya. Untuk persamaan parametriknya kita lanjutkan hari Kamis. Gimana PPT ini, ada yang salah atau silakan dikoreksi atau ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke PDF? Udah jelas nggak? Mungkin karena di sini terlalu singkat, ya. Halo? Sudah jelas nggak? Sudah, Pak. Kalau udah jelas, saya close dulu, ya, PPT-nya. Kita kembali ke My Classroom lagi, ya. Nah, ini